Alhamdulillah, finally guys, awal bulan kemarin channel ini bisa lolos monetisasi guys. Adanya sedikit kemudahan ya yang diberikan oleh Google untuk syarat monetisasi guys. Nah, oke, langsung aja kita bahas tips-tipsnya ya guys. Jadi tips ini berdasarkan dengan yang pernah saya lakukan ya, yang pernah saya alami, dan alhamdulillah terbukti bisa monetisasi guys, walaupun dengan jalur yang mudah itu ya. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di channel Arisa Pahlawan guys. Alhamdulillah, finally guys, setelah perjuangan beberapa tahun ya, saya coba membuat channel ini, mengembangkan channel ini. Alhamdulillah di awal bulan kemarin channel ini bisa lolos monetisasi guys. Nah, itu tentu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ya. Channel ini tidak bisa monetisasi tanpa dukungan dari teman-teman semua ya. Dan adanya sedikit kemudahan ya yang diberikan oleh Google untuk syarat monetisasi guys. Nah, mungkin buat yang belum tahu ya, bahwa kan saat ini Google sedikit memberikan kemudahan guys untuk syarat monetisasi. Jadi saya ambil jalur yang sedikit lebih mudah itu ya, tapi memang ada konsekuensinya nih ketika kita tidak melakukan monetisasi di syarat yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Wah, nah ini apa ya, di Tangerang masih banyak nih yang keundangan barang-barang di mobil lospak ini ya. Jadi udah menjadi budaya sih. Cuman tetap nih resikonya lumayan tinggi ya, karena banyak anak-anak, ibu-ibu yang kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa berdampak lumayan parah nih ya. Oke, jadi kita lanjut lagi guys. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, yang saat ini sedang mengembangkan channel, apapun itu jenis channelnya ya, entah itu motovlog atau di tentang motor seperti saya, ataupun tema channelnya ya yang lain lah ya. Jadi Google itu memberikan sedikit kemudahan guys untuk syarat monetisasi ya, tapi itu ada konsekuensinya. Jadi sekarang itu kita bisa mengajukan monetisasi ketika subscriber kita itu di 500 guys, dan jam tayangnya itu di 3000. Nah, itu kan tentu sedikit lah ya memudahkan. Semula kan harus 1000 subscriber, kemudian harus 4000 jam tayang. Jadi di subscribernya yang sedikit lebih ringan lah ya. Nah, tapi ada konsekuensinya nih. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan kan dari ketika monetisasi itu, kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Nah, ada beberapa fitur nih yang bisa menghasilkan uang buat kita. Nah, kalau misalnya kita mengambil jalur monetisasinya lewat yang 500 dan 3000 jam tayang, itu hanya dibuka beberapa fitur gitu guys. Jadi tidak full unlock ya, atau tidak dibuka semua fiturnya, kecuali kita harus tetap bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, jadi kalau hanya 500 seperti yang saya lakukan ini, hanya mendapatkan fitur yang pertama itu di Super Thanks guys. Nah, Super Thanks ini bisa kita dapatkan kalau misalnya ada penonton atau subscriber yang istilahnya neraktir kita lah ya. Mungkin kalian pernah lihat tombol terima kasih yang ada tanda dolarnya itu. Nah, setiap orang yang ngeklik itu, kemudian misalnya dia ngasih berapa, nah itu bisa jadi penghasilan buat kita gitu guys. Pertama itu ya dari Super Thanks, kemudian yang kedua itu dari
langganan. Nah ini juga sama, mungkin teman-teman pernah lihat ada tombol gabung ya di bawah video kalau misalnya kita nonton YouTube di handphone atau di laptop itu. Nah itu ada fitur langganan tuh, sama ketika ada subscriber atau penonton ya yang gabung atau langganan dengan channel kita, nah kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ guys. Nah sedangkan sumber yang utama atau ya yang paling besar bisa kita dapatkan itu kan dari tayangan iklan ya. Nah itu fitur itu bisa dibuka kalau kita mencapai syarat yang utama tuh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu guys. Nah tapi kenapa saya ambil jalur yang mudah ini, karena saya pengen tahu aja nih channel dengan jenis yang notabene video saya kan agak campur-campur ya. Jadi kalau teman-teman lihat di awal kan dulu saya sempat ada tema tentang gaming, kemudian juga ke tutorial, dan sekarang tentang motor. Nah itu kan ingin tahu aja nih kalau konten yang banyak video yang banyak jenis atau campuran gitu, apakah bisa monetisasi atau enggak. Dan ternyata alhamdulillah guys, ketika saya coba ajukan, proses monetisasinya itu lumayan cepet ya, hanya sekitar 2 atau 3 harian lah. Sampai akhirnya di tanggal 11 Oktober ya kalau nggak salah, ada di ininya nih keputusannya bahwa channel saya diterima monetisasi guys gitu. Nah di video kali ini nih, sebagai rasa terima kasih saya, makanya saya mau coba share ke teman-teman apa aja sih yang sudah saya lakukan, terus cara saya dalam mengembangkan channel saya ini, yang alhamdulillah sih memang belum yang signifikan banget viewers dan pertumbuhan subscribernya, tapi paling tidak setiap hari itu kalau berdasarkan data statistik di Social Blade ya, channel saya bisa mendapatkan viewer satu hari itu sekitar 1000 lah ya. Kemudian kalau subscriber ya dalam satu minggu mungkin ada 2-10-an kalau nggak salah. Nah itu kan untuk channel pemula seperti saya, alhamdulillah udah lumayan ada perkembangan gitu ya, dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya gitu guys. Oke langsung aja kita bahas tips-tipsnya ya guys. Jadi tips ini berdasarkan dengan yang pernah saya lakukan ya, yang pernah saya alami, dan alhamdulillah terbukti bisa monetisasi guys, walaupun dengan jalur yang mudah itu ya. Tapi saat ini jam tayang saya udah hampir sekitar 4000, tinggal kurang beberapa jam lagi. Sedangkan kalau subscriber masih lumayan nih perjuangannya ya, masih sekitar 160-an lagi ya, harus saya capai. Nah makanya tuh buat teman-teman yang belum subscribe, boleh ya subscribe dulu guys, supaya bisa dapat update video dari channel saya guys. Oke, yang tips yang pertama, jadi ketika kita mau membangun channel ya, mencoba mulai mengembangkan channel kita, itu kita harus bisa memilih ide atau jenis konten apa yang akan kita gunakan guys. Seperti contoh nih ya, ini berdasarkan dengan pengalaman saya. Sebelumnya kan saya dulu pernah bikin konten tentang gaming ya di tahun 2019-an lah ya, waktu zamannya game Mobile Legends lagi booming-boomingnya. Banyak juga saya lihat kan para konten kreator yang sukses dengan konten Mobile Legends ya. Makanya waktu itu saya coba peruntungan bikin channel tentang gaming. Nah cuman ya itu ternyata ya respon dari para penonton kurang bagus lah. Terus juga saya coba berubah tentang tutorial. Nah itu juga sama, kurang, walaupun sedikit agak mendingan, tapi kurang juga responnya gitu. Tetap saya masih susah untuk mendapatkan subscriber maupun jam tayang gitu guys. Nah, akhirnya saya vakum sampai akhir tahun 2023 kemarin. Saya mulai lagi nih bikin konten lagi. Nah ini temanya tentang motor guys. Jadi waktu itu bermulai ketika saya baru beli motor Aerox ini nih. Nah kemudian kan baru kepikiran nih, wah kayaknya bisa juga nih kita bikin
konten tentang motor aerox gitu. Akhirnya saya coba dan ternyata alhamdulillah responnya lebih baik dibanding tema-tema atau konten-konten yang telah saya buat sebelumnya gitu guys. Nah, poinnya adalah ketika kita mau membuat sebuah ide untuk konten kita, diusahakan bahwa ide konten yang kita buat itu adalah sesuatu yang memang menjadi passion kita gitu guys. Ya, karena waktu itu contoh, saya memang suka main game ya, tapi ya itu tidak yang sampai benar-benar all out gitu ya. Hanya main game, main sekedar ya mengisi waktu luang ketika lagi istirahat kerja ataupun di rumah gitu kan. Tidak yang seperti memang fokus untuk main game gitu ya. Terus juga di tutorial juga sama. Jadi memang saya suka komputer tapi belum terlalu pasti lah expert di bidang itu ya. Akhirnya ya vakum lagi gitu ya, nggak konsisten. Nah, karena memang saya suka motoran, kemudian juga suka motor, dan si Aerox ini merupakan motor impian saya terlebih lagi ketika si Cyber City ini muncul ya, yang desain Cyber City. Jadi ketika saya coba bikin konten tentang Aerox ini kayaknya lebih enjoy dan lebih memang karena mungkin sesuai passion ya, jadi lebih semangat gitu guys. Jadi kita buat ide kontennya memang sesuai dengan passion kita dan kita mempunyai skill di situ gitu ya. Jadi saya sedikit walaupun nggak yang ahli, tapi ya sedikit banyak tahu sedikit tentang seluk-beluk motor matic lah ya, walaupun memang nggak yang sampai ahli banget. Nah, makanya saya bikin ya tentang tips dan trik, konten-konten tentang perawatan motor si Aerox ini gitu guys. Dan alhamdulillah sampai saat ini responnya cukup baik lah ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu atau mengunjungi channel dan nonton video-video saya guys. Itu tips yang pertama ya. Jadi kita harus menentukan ide yang memang sesuai dengan passion dan skill kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus konsisten nih dalam bikin kontennya ya. Jadi ketika kita sudah punya ide, coba nih dikonsistenkan nih bikin kontennya ya. Misalnya kalau yang kemarin saya lakukan itu, saya coba bikin konten seminggu sekali awalnya ya. Seminggu sekali saya coba sempatkan tuh, saya paksakan pokoknya seminggu sekali itu harus upload video. Nah, itu udah saya coba terapkan. Kemudian dalam 1 bulan tuh diselingi juga nih sama video short, hasilnya 1 minggu sekali video panjang. Nah, kemudian yang seminggu sekitar 2 atau 3 video itu video short ya, untuk nambah-nambah. Nah, itu saya lakukan secara konsisten di 3 bulan terakhir ini guys. Dan alhamdulillah ya, kecuali yang sebelum kemarin sakit ya, makanya udah lumayan lama nggak bikin konten. Nah, setelah itu alhamdulillah nih pertumbuhannya baik itu di jam tayang maupun di subscriber lumayan sedikit demi sedikit nambah lah gitu ya, secara konsisten setiap hari gitu guys. Itu yang saya lakukan. Jadi coba dikonsistenkan dalam bikin konten ya. Karena kenapa harus konsisten? Ketika kita konsisten secara terus menerus bikin konten, nah lama-lama kan kita jadi lebih ahli nih dalam bikin kontennya ya. Karena kita bisa learning by experience gitu ya. Jadi karena kita semakin berpengalaman bikin konten kan, jadi tahu nih bikin konten yang bagus itu seperti apa, tips dan triknya seperti apa gitu. Jadi antara video yang saat ini dan selanjutnya itu ada improve gitu guys, ada perbaikan. Jadi dengan konsistensi itu bisa menambah kualitas video yang kita produksi gitu guys. Nah, itu konsistensi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ketika kita sudah konsisten bikin konten, nah maka kita kan perlu upload ya. Nah, untuk upload video ini jangan sampai ngasal nih guys. Jangan asal misalnya gua maunya pokoknya upload di jam sekian. Nah, jangan asal-asalan gitu guys. Kita tetap harus melakukan riset nih, kapan rata-rata ya para penonton itu mengunjungi channel kita guys. Nah, ini bisa dengan mudah kita dapatkan data ini dari YouTube Studio guys.
Jadi di YouTube Studio kemudian masuk ke menu interaksi ya kalau nggak salah. Ini yang saya tampilkan di layar. Di situ nanti ada apa? Banyak yang bar warna gitu ya. Jadi ada bar warna gitu. Nah, semakin pekat atau semakin tebal warnanya, maka semakin banyak tuh di jam itu orang yang mengunjungi channel kita, guys. Nah, sebagai contohnya ya, ini di channel saya itu di sekitaran jam 7 malam ke atas ya, sampai jam 9 jam 10 itu yang lagi banyak-banyaknya orang ngunjungin channel saya. Nah, makanya waktu yang terbaik untuk saya upload itu di sekitar jam 6 sore gitu, guys. Jadi kan karena di jam itu tuh banyak orang ngunjungin channel kita, makanya kita kalau upload di sekitaran jam itu atau 1 jam sebelum. Contoh saya kan jam 7 ya, lumayan bagusnya. Nah, saya selalu upload di jam 6 sore gitu, guys. Jadi 1 jam sebelumnya lah ya. Jadi ketika mereka misalnya banyak yang ngunjungin di jam 7 ke atas itu kan bisa jadi video yang baru kita upload itu akan direkomendasikan ke para penonton gitu, guys. Nah, itu merupakan satu hal yang penting ya. Jadi jam waktu upload ini sedikit banyak mempengaruhi, guys, terhadap viewers atau pengunjung yang menonton video-video kita gitu, guys. Karena kan semakin banyak yang menonton, tentu ya maka jam tayang kan akan semakin nambah ya. Terlebih lagi kalau misalnya video kitanya bermanfaat, banyak hal yang memang bisa didapatkan oleh penonton ya, tentu mereka akan subscribe gitu, guys, tanpa diminta pun. Ketika kita melihat bahwa satu channel ini, wah ini misalnya sesuai dengan yang saya cari, ada informasi yang bermanfaat, pasti mereka akan subscribe gitu, guys. Nah, itu tips yang ketiga ya, yang selalu saya jalankan saat ini saat mengembangkan channel ini, guys. Nah, kemudian yang keempat nih, ini kebalik ya, ini yang ketiga nih. Karena sebelum upload itu kan kita harus setting ini ya, metadata yang ada video ya. Nah, kita harus memaksimalkan SEO YouTube, guys. Jadi SEO YouTube ini adalah salah satu ini ya, cara supaya video kita itu bisa ditemukan ya oleh penonton gitu, guys. Jadi banyak banyak cara lah supaya video kita itu bisa sesuai bisa ditemukan oleh penonton, guys. Yang pertama itu dari yang utama ya, dari rekomendasi YouTube. Nah, itu biasanya kan muncul di halaman pertama ya, ketika orang buka YouTube. Nah, biasanya kan muncul tuh di halaman pertama video kita. Nah, itu algoritma merekomendasikan video kita, guys. Atau bisa juga melalui kolom pencarian. Nah, ini juga sama nih. Misalnya kan suka banyak ya orang-orang yang misalnya mereka butuh informasi apa. Nah, mereka mengetikkan keyword di kolom pencarian ya. Misalnya kan kalau saya tentang Aerox nih, misalnya ya dia nyari apalah gitu informasi tentang si Aerox ini, dia akan ketikkan sesuatu. Nah, nanti akan muncul tuh. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya kita memaksimalkan SEO YouTube ya, mulai dari judul, kemudian thumbnail, dan kolom deskripsi, dan terakhir kolom tag. Nah, maka video kita itu bisa jadi akan muncul di halaman pertama kolom pencarian, guys. Atau bahkan di top 5 gitu ya. Jadi daftar urutannya itu bisa jadi muncul di videonya itu paling atas, atau kedua, atau ketiga. Nah, itu udah satu hal yang bagus banget, guys, untuk video kita ya. Kalau misalnya video kita bisa muncul di top 5 itu, kemungkinan ya itu video kita akan banyak yang nonton gitu, guys. Nah, metadata yang ada di video ini harus kita maksimalkan ya. Jadi jangan sampai ngasal nih, kita bikin judul yang menarik, thumbnail yang bagus, yang memang mengundang penasaran, terus juga deskripsi ya, dan kolom tag. Nah, itu harus diisi sesuai dengan memang tema video yang kita upload gitu, guys. Ya, nanti sebelumnya saya udah pernah buat juga ya tentang bagaimana cara algoritma membaca video kita atau merekomendasikan, dan juga cara memaksimalkan SEO YouTube, guys. Kalian bisa nonton video yang di atas ini ya, sudah akan saya cantumkan linknya.
Jadi jangan diremehkan guys. Deskripsi kemudian juga kolom tag itu harus kita isi ya. Deskripsi, kolom tag dan judul harus kita isi dengan benar guys, supaya ya, video kita bisa lebih mudah ditemukan oleh penonton guys. Nah itu kurang lebih ya tips-tips yang mau saya sampaikan guys. Jadi selama ini sudah saya lakukan dan alhamdulillah ya sudah sampai saat ini sudah bisa lumayan mengembangkan channel saya guys, walaupun memang subscribernya masih cukup jauh nih ya. Tapi ya dengan kalau secara konsisten kita lakukan tips-tips yang tadi itu ya mudah, insya Allah channel kita bisa lebih berkembang lagi guys. Jadi memang tidak mudah ya kita mengembangkan channel, tapi kalau kita mempunyai strategi dan terus improve dalam hal kualitas videonya, pasti channel kita bisa lebih berkembang lagi gitu guys. Wah macet panas terik guys. Oke guys, jadi sementara itu ya tips-tips yang mau saya share ke kalian di video kali ini guys. Jadi itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan untuk mengembangkan channel saya ini guys. Jadi kalau dari teman-teman ada tambahan atau koreksi, silakan bisa kalian cantumkan di kolom komentar ya guys. Jadi ya saya juga masih pemula, masih banyak belajar ya. Tapi ya apa yang saya tahu, yang pernah saya lakukan, saya coba share untuk teman-teman gitu ya. Nah kalau misalnya video ini lumayan bagus responnya ya, jadi memang teman-teman mau tahu lebih detail, lebih banyak tips dalam membangun sebuah channel ya, supaya bisa berkembang dan bisa monetisasi. Nah saya akan buat video-video yang lain ya tentang tips dan trik saat membangun sebuah channel YouTube guys. Oke guys, cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai ya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Tetap keep safety riding guys. Let's go.